Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk terus menimba ilmu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen keuangan internasional, bab arus dana internasional. Pada bab arus dana internasional ini, ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu neraca pembayaran, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran, memperbaiki defisit neraca perdagangan, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal, serta badan-badan yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional. Kita ke pengertian arus dana internasional. Aliran dana menyatakan bahwa jumlah serta saat diterimanya pemasukan tunai atau cash income dan jumlah serta saat dikeluarkannya biaya tunai atau cash cost suatu rencana investasi atau suatu kegiatan usaha. Sedangkan internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara. Sesuatu tersebut bisa berupa sebuah perusahaan, bahasa, ataupun organisasi. Jadi arti internasional sebagai suatu kata yaitu interaksi antara lebih dari satu negara atau melampaui batas negara. Sehingga dari dua kata tersebut, aliran dana internasional dapat disimpulkan sebagai arus pemasukan tunai dan jumlah yang dikeluarkan sebagai biaya tunai dari suatu rencana investasi atau kegiatan usaha yang melibatkan lebih dari satu negara. Sini kita akan belajar mengenai neraca pembayaran. Apa yang disebut dengan neraca pembayaran? Neraca pembayaran yaitu balance of payment merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antara warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca pembayaran ini dapat dipecah dalam berbagai komponen. Nah, komponen yang paling penting yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan atau current account mencerminkan ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Jadi neraca berjalan ini adalah ukuran perdagangan barang dan jasa internasional suatu negara yang paling luas. Komponen utamanya yaitu neraca perdagangan atau balance of trade yaitu selisih antara ekspor dengan impor. Jika impornya lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Dan sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus Nah, komponen dari neraca berjalan ini yaitu neraca perdagangan, neraca barang, dan transfer universal. Neraca barang dan jasa, neraca perdagangan ditambah dengan pembayaran bunga neto kepada investor-investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksi-transaksi lain. Nah, neraca barang dan jasa ini yaitu neraca yang perdagangan tadi ditambah pembayaran dividen dan bunga neto kepada investor-investor asing. Neraca berjalan ini mencerminkan neraca barang jasa ditambah transfer unilateral atau unilateral transfer, yaitu dana bantuan swasta dan pemerintah asing.
sebagai contoh mengenai bagaimana transaksi-transaksi internasional itu mempengaruhi saldo neraca berjalan, pertimbangkan misalnya seorang turis Indonesia yang mengeluarkan uangnya di Amerika. Nah, pengeluaran ini mencerminkan arus dana keluar dari Indonesia yang akan mengurangi saldo neraca berjalannya Indonesia dan otomatis menambah saldo neraca berjalannya Amerika. Nah, sebaliknya, jika seorang turis Amerika yang berlibur ke Indonesia, misalnya ke Bali gitu ya, pengeluaran mereka itu mencerminkan arus dana masuk bagi Indonesia. Jadi neraca berjalan Indonesia akan naik dan neraca berjalan Amerika akan menurun. Ya. Selanjutnya, neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara-negara lain selama satu periode tertentu. Komponennya yaitu investasi asli langsung, portofolio, dan investasi modal lain. Jadi neraca modal ini mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset baik jangka pendek dan jangka panjang suatu negara. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi neraca berjalan. Karena saldo neraca berjalan sebuah negara ini dapat secara signifikan mempengaruhi perekonomiannya, maka penting ya untuk mengidentifikasi dan memonitor faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi neraca berjalan. Faktor-faktor yang paling berpengaruh antara lain yaitu yang pertama adalah inflasi. Jika laju inflasi sebuah negara meningkat relatif terhadap inflasi negara-negara mitra dagangnya, neraca berjalannya akan menurun. Konsumen dan kerjasama atau persekutuan dalam negara tersebut akan membeli lebih banyak barang dari luar negeri. Ini dikarenakan tingginya inflasi lokal ya. Sementara ekspor ke negara-negara lain akan menurun. Kemudian yang kedua adalah pendapatan nasional. Nah, jika tingkat pendapatan nasional sebuah negara meningkat dengan persentase yang relatif lebih tinggi dari negara-negara lain, neraca berjalannya akan menurun. Jika pendapatan real, yaitu pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi tadi meningkat, konsumsi barang juga akan meningkat. Sebagian peningkatan konsumsi akan diwujudkan dalam pembelian produk-produk impor. Faktor yang ketiga yaitu restriksi pemerintah. Ada beberapa restriksi dari pemerintah. Yang pertama yang biasa dikenakan yaitu tarif, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang impor. Jika pemerintah sebuah negara mengenakan pajak atas barang-barang impor atau yang sering disebut tarif, maka harga dari barang-barang impor tersebut bagi konsumen akan meningkat. Contoh besarnya tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika. Ini rata-rata lebih rendah dari tarif yang dikenakan oleh pemerintah negara lain. Namun sejumlah industri relatif sangat dilindungi daripada industri-industri lainnya. Produk-produk pakaian dan pertanian Amerika secara historis menerima lebih banyak proteksi dari pesaing-pesaing asing. Nah, peningkatan atau perluasan tarif di Amerika ini akan meningkatkan saldo neraca berjalan Amerika. Nah, kecuali kalau negara-negara lain juga melakukan tindakan-tindakan balasan ya. Yang kedua adalah kuota, yaitu batas maksimum yang dikenakan pemerintah atas barang-barang yang dibolehkan untuk diimpor ke dalam suatu negara.
Restriksi perdagangan ini cenderung hanya menguntungkan sejumlah industri dan merugikan industri yang lain, karena negara-negara lain mengambil tindakan balasan dengan mengenakan restriksi mereka sendiri. Dalam hal ini, impor oleh kedua negara bisa berkurang sehingga tingkat neraca berjalan tidak jauh berbeda dengan level sebelum adanya restriksi tambahan. Yang ketiga, restriksi pemerintah bisa berupa dumping ya, yaitu penjualan produk di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Itu suatu praktek yang dianggap sebagai akibat dari subsidi yang disediakan kepada perusahaan oleh pemerintahnya. Nah, dumping ini seringkali dirasa sebagai suatu hasil dari tadi subsidi pemerintah ya kepada para eksportir. Dalam sebagian besar kasus, tarif-tarif yang dikenakan oleh pemerintah AS ditujukan untuk melawan subsidi-subsidi yang mungkin memberikan keunggulan harga yang tidak adil kepada eksportir. Nah, pemerintah asing biasanya akan melakukan tindakan balasan dengan mengenakan hambatan-hambatan perdagangan mereka sendiri atas barang-barang impor dari Amerika. Nah, tren yang mengganggu perdagangan bebas ini kemungkinan akan terus berlanjut ya, karena sulitnya menentukan apakah suatu produk tadi benar-benar telah didumping atau tidak, yang kemudian mengarah pada perbedaan pendapat antar negara ya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi neraca berjalan adalah nilai tukar atau kurs valuta. Valuta tiap negara dinilai dari perspektif valuta lain, memakai konsep nilai tukar atau kurs agar valuta-valuta dapat saling dipertukarkan demi mempermudah transaksi-transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar valuta berfluktuasi sepanjang waktu karena pengaruh pasar dan pemerintah. Jika nilai valuta sebuah negara mulai naik relatif terhadap valuta negara lain, saldo neraca berjalannya akan menurun. Produk-produk yang diekspor oleh negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara-negara pengimpor. Nah, konsekuensinya permintaan atas produk-produk tersebut akan menurun. Valuta lokal yang kuat itu akan memperburuk saldo neraca berjalan jika produk-produk yang diperdagangkan itu bersifat elastis, yaitu sensitif terhadap perubahan harga. Kemudian faktor yang terakhir yaitu interaksi antar faktor. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan ini saling berinteraksi, dampak simultan mereka atas neraca perdagangan sangatlah kompleks. Sebagai contoh, karena inflasi yang tinggi di Indonesia mengurangi neraca berjalan. Inflasi tersebut bisa menekan nilai rupiah untuk turun ya. Nah, karena rupiah yang melemah dapat memperbaiki neraca berjalan, maka sebagian dampak inflasi atas neraca berjalan akan ditutupi oleh dampak dari melemahnya rupiah. Nah, bagaimana cara memperbaiki defisit neraca perdagangan? Ada beberapa cara. Yang pertama, setiap kebijakan yang akan meningkatkan permintaan luar negeri atas produk domestik akan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Jadi permintaan luar negeri bisa meningkat jika harga ekspornya menjadi lebih menarik. Hal ini bisa terjadi jika inflasi dalam negeri relatif rendah atau jika nilai valuta mengalami depresiasi, sehingga membuat harga impor menjadi lebih rendah dari perspektif negara-negara lain. Yang kedua, bisa dengan kurs mengambang atau floating exchange rate yang bisa mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan internasional. Defisit neraca perdagangan itu menyeratkan bahwa negara yang dimaksud menghabiskan lebih banyak dana untuk membeli produk luar dibandingkan dana yang diterima dari ekspornya ke luar negeri. Nah,
Karena negara tersebut menjual valutanya untuk membeli produk luar negeri dalam jumlah yang lebih besar daripada permintaan luar negeri terhadap valuta tersebut, nilai valuta tersebut akan menurun. Nah, penurunan ini akan mendorong lebih banyak permintaan atas produk-produk negara tersebut di masa depan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal? Yang pertama yaitu pajak khusus atas laba yang diterima investor lokal dari investasi di luar negeri. Nah, pajak semacam ini kemungkinan besar akan menurunkan minat investor dalam negeri berinvestasi ke luar negeri dan karenanya bisa menaikkan neraca modal negara tersebut. Negara-negara lain yang dirugikan oleh pajak ini bisa juga mengambil langkah balasan dengan mengenakan pajak serupa atas investor lokal mereka. Kemudian perangkat-perangkat pengontrol arus modal yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam beberapa dekade terakhir ini, pelan-pelan telah terjadi liberalisasi perangkat pengontrol arus modal internasional. Sejumlah negara seperti Kanada, Jerman, Amerika sejak dahulu tuh tidak memiliki banyak perangkat pengontrol arus modal. Tapi negara-negara lain seperti Finlandia, Spanyol, Swedia, itu secara umum sebaliknya dia sangat mengenakan kontrol yang sangat restriktif ya atas arus valuta domestik ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, perkiraan pergerakan nilai tukar oleh para investor yang kemudian tercermin dalam harga sekuritas. Nah, ini juga dapat mempengaruhi dari neraca modal. Arus modal internasional. Arus modal internasional ini terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Nah, secara umum arus modal internasional ini dapat bersifat investasi langsung (FDI) dan investasi portofolio. Investasi asing langsung adalah investasi real dalam bentuk pendirian cabang perusahaan seperti perluasan ataupun pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan asing atau penduduk asing yang berlokasi di negara tersebut. Nah, sedangkan investasi portofolio adalah arus modal internasional dalam bentuk pembelian aset-aset finansial, bisa saham, obligasi, maupun commercial paper lainnya. Berikutnya adalah badan-badan yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional. Sebenarnya banyak ya badan-badan yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional. Cuma di sini Ibu hanya memberikan contoh 3 saja. Yang pertama yaitu IMF, International Monetary Fund. Badan ini didirikan tahun 1944 untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan pembiayaan internasional. Alasan dibentuknya IMF ini yang bergerak sebagai bentuk kerjasama berbagai negara adalah untuk menjangkau kepentingan umum semua negara dalam penerapan sistem moneter internasional. Kemudian yang kedua yaitu Bank Dunia atau World Bank. Ini juga didirikan tahun 1944 untuk membantu pembangunan ekonomi dengan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Ini didirikan bersamaan dengan IMF di pertemuan Bretton untuk mengatasi persoalan pembangunannya. Sumber dana dari bank-bank dunia ini adalah penjualan obligasi dan instrumen-instrumen hutang lainnya kepada sektor swasta dan pemerintah. Filosofi di belakang tujuan Bank Dunia ini adalah laba. Jadi pinjaman tersebut tidak subsidi, tetapi diberikan memakai suku bunga pasar, baik kepada pemerintah maupun badan-badan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah WTO, World Trade Organization.
WTO ini satu-satunya organisasi internasional global yang dirancang untuk menetapkan dan membantu menjalankan peraturan perdagangan antar negara. Baik, nanti bisa dicari lagi, diperkaya lagi dari berbagai referensi yang ada. Organisasi-organisasi apa lainnya ya yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional. Baik, quote kita hari ini adalah barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajib juga ia mengetahui ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.